Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edo Prayogi Purnomo Gesang dari Pendidikan Vokasional Teknik Mesin. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang proposal saya yang berjudul pemanfaatan sampah daun sebagai biobriket. Nah, penduduk di desa umumnya menggunakan kayu sebagai bahan bakar memasak karena lebih murah dan mudah didapatkan. Namun kesediaan kayu sudah semakin menipis walaupun kayu merupakan salah satu sumber kekayaan alam yang dapat diperbarui. Hal ini dikarenakan sangat sedikit sekali para pengguna kayu yang menyadari bahwa kesediaan kayu mulai menipis. Akibatnya masyarakat sangat tergantung pada kayu dan bahan kayu sebagai bahan bakar. Memang terdapat sebagian kecil penduduk yang menggunakan bahan bakar lain, minyak goreng, tanah, dan LPG. Namun penggunaan minyak goreng dan tanah tersebut hanyalah sebagai cadangan saja karena harga minyak tanah dan LPG semakin meningkat. Hal ini menjadi beban yang semakin memberatkan masyarakat. Nah, kita sering sekali melihat timbunan sampah daun-daun kadang menjadi persoalan khusus kan. Nah, namun dengan kreasi dan inovasi di tangan kreatif sampah bisa bermanfaat terutama bagi lingkungan, termasuk untuk penghematan energi di bumi ini. Salah satunya pemanfaatan sampah daun yang dapat dilakukan dengan pembuatan briket dari sampah. Lanjut ke tujuan penelitian ini adalah untuk memanfaatkan sampah daun untuk membuat biobriket sebagai bahan bakar alternatif, serta untuk memperkenalkan dan memberikan kepada masyarakat pengolahan limbah sampah daun menjadi briket. Nah, rumusan masalahnya, bagaimana sih pemanfaatan limbah sampah daun sebagai biobriket? Nah, dari penelitian ini juga memberikan edukasi pemanfaatan limbah sampah daun sebagai bahan bakar biobriket pada masyarakat. Nah, kita masuk ke dasar-dasar teori. Nah, di dasar teori ini pertama itu ada biomasa. Biomasa adalah sumber bahan bakar alternatif yang dihasilkan dari pemanfaatan limbah padat seperti limbah kayu, limbah perkebunan, limbah organik dari rumah tangga, dan sebagainya. Energi biomasa digunakan sebagai bahan bakar alternatif untuk menggantikan bahan bakar fosil atau minyak bumi yang mempunyai keuntungan, yaitu sumber energi dapat diperbarui. Sumber energi alternatif tidak ada kandungan sulfur sehingga tidak menyebabkan polusi udara. Teori yang kedua itu adalah briket. Briket merupakan bahan bakar berbentuk padat dan berasal dari sisa bahan organik yang telah melalui proses pemadatan menggunakan daya tekan tertentu. Salah 2013. Briket merupakan arang yang berasal dari bioarang. Bioarang adalah arang yang terbuat dari berasal macam-macam biomasa seperti kayu, daun-daun, jerami, sampah organik, dan lain-lain. Bioarang dapat digunakan untuk bahan bakar, namun untuk memaksimalkan pemanfaatannya, bioarang harus melalui proses pengolahan lagi hingga menjadi briket. Nah, di sini tuh ada pembuatan briket. Pembuatan briket terdiri dari beberapa tahap utama, yaitu sortasi bahan, pencampuran serbuk dan perekat, pengempaan serta pengeringan. Sortasi bahan terdahului dengan menghancurkan bentuk serat menjadi bentuk serah atau cacahan.
Alat yang digunakan untuk membuat struktur serat menjadi bentuk cacahan antara lain adalah Hammer mill, cutting mill, ataupun stitcher. Nah, bahan baku untuk menggunakan briquette harus cukup halus untuk dapat membentuk briquette yang baik. Ukuran partikel yang tidak terlalu besar dan akan sungkar pada waktu melakukan perekatan sehingga mengurangi keteguhan tekad dari briquette yang dihasilkan. Berbeda ukuran serbuk mengaruhi keteguhan, tekanan, dan kerapatan briquette yang dihasilkan. Nah, sini itu adalah menyatakan bahwa untuk 1 kilogram serbuk bahan cukup campurkan dengan perekat yang terdiri dari 30 gram tepung tapioka, 3% dari berat serbuk bahan, dan air sebanyak 1 liter. Pengempaan dilakukan untuk menciptakan kontak antara permukaan bahan yang direkatkan dengan bahan perekat. Nah, perekat akan mengalami perpindahan dari permukaan yang diberikan perekat ke permukaan yang belum terkena perekat. Nah, menyatakan bahwa pada umumnya semakin tinggi tekanan yang diberikan maka akan cenderung menghasilkan hasil arang briquette dan kerapatan dan keteguhan tekanan yang semakin tinggi. Suhu dan waktu pengeringan yang digunakan dalam pembuatan briquette tergantung dari jumlah kadar air campuran dan macam pengeringan. Suhu pengeringan yang umum dilakukan adalah 60 Celcius selama 24 jam. Tujuan dari pengeringan adalah untuk mengurai kadar air dalam briquette agar sesuai dengan ketentuan kadar air briquette yang berlaku. Pengeringan dapat dilakukan untuk bermacam-macam alat seperti clean oven atau dengan penjemuran. Nah, penelitian ini saya melakukan metode penelitian itu. Kegiatan ini juga merupakan penelitian kualitatif eksperimen yang bertujuan untuk memberikan cara alternatif bahan bakar pengganti dari LPG dalam rangka menemukan ide dan masyarakat untuk memanfaatkan limbah daun sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melatih keterampilan masyarakat dalam membuat bahan bakar alternatif yang tidak sulit. Bahan bakunya tersedia melimpah, teknologinya tidak terlalu rumit, dan masyarakat pastikan punya waktu yang cukup untuk mengikuti kegiatan pelatihan tersebut. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf kalau bila ada kata-kata yang salah atau materinya kurang lengkap. Saya bukan manusia sempurna, saya manusia biasa yang punya keterbatasan dan tidak sempurna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.